Berjumpa kembali di Yura, YouTube channel Miss Rika. Hari ini Miss Rika akan memberikan pembelajaran tema 1, subtema 2. Pembelajarannya 1-6. Let's check it out. Tema 1, subtema 2, hewan sahabatku. Kalian lihat pembelajaran 1 di buku kalian halaman 70 tentang hewan ternak. Hewan ternak adalah hewan yang sengaja dikembangbiakan dan dipelihara untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan berupa daging serta untuk bahan industri makanan. Nah, sekarang kalian bisa lihat contoh dari hewan ternak. Ada ayam, ada unggas, ada sapi, ada kerbau, ada domba, ya. Nah, hewan ternak yang menyumbang perekonomian negara kita itu adalah paling banyak ayam, sapi, dan kerbau. Perkembangbiakan generatif pada hewan itu diawali dari perkawinan atau pembuahan. Pembuahan adalah peleburan antara ovum dengan sperma. Setelah terjadi pembuahan, terbentuklah zigot. Zigot adalah sel telur yang telah dibuai. Kemudian tumbuh menjadi janin. Janin tumbuh menjadi anak atau individu baru. Berdasarkan tempat tumbuhnya janin, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah hewan ovipar. Di situ kalian lihat ada burung, penyu, ada katak, kupu-kupu. Ciri-cirinya bisa kalian lihat di buku kalian halaman 71. Yang kedua adalah hewan vivipar atau hewan yang melahirkan anaknya. Disebut juga hewan mamalia. Itu contohnya singa, kuda, kerbau, kelelawar, sapi, dan ciri-cirinya bisa kalian lihat juga di buku kalian. Yang terakhir adalah hewan ovovivipar. Adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Di slide berikutnya Miss Rika akan menjelaskan tentang ciri-ciri hewan ovovivipar. Ciri-ciri hewan ovovivipar. Yang pertama, pembentukan calon individu baru secara generatif atau seksual. Kemudian, calon individu baru bertelur dan menetas dengan keluar dari tubuh induk. Yang ketiga, makanan yang diperoleh dari telur tetapi tetap berkembang dalam induknya. Yang keempat, pembuahan terjadi di dalam atau internal. Tidak menyusui. Kemudian tidak mengasuh calon individu baru. Sekarang kalian bisa lihat di halaman 73, kalian bisa isi ciri-ciri hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sekarang kita masuk pembelajaran 2 di halaman 77. Peternakan itu bertujuan dilihat dari hal komersialnya guna memperoleh keuntungan. Pemerintah mengatur produksi ternak dan memasukkannya menjadi salah satu komponen pendapatan negara. Itu disebut dengan PDB atau Produk Domestik Bruto, yaitu nilai keseluruhan jasa dan barang yang diproduksi suatu negara dalam jangka waktu tertentu, pada umumnya itu per tahun. Sekarang kalian lihat diagram berikut ini. Diagram lingkaran ya nak, itu kalian sudah pelajari waktu kelas 5. Nah sekarang
kalian bisa mendapatkan informasi dari diagram tersebut. Kalian bisa isi di halaman 78. Yang pertama yaitu hewan dengan hasil peternakan yang terbanyak adalah ayam ras atau pedaging. Kemudian yang kedua, hewan dengan hasil peternakan yang paling sedikit adalah ayam ras atau petelur. Yang ketiga, jenis burung yang diternakan adalah tidak ada karena ayam itu unggas. Yang keempat, jenis hewan mamalia yang ditemukan adalah sapi dan kerbau. Yang kelima, manfaat hewan yang diternakan yaitu guna memperoleh keuntungan dan salah satu sumber mata pencarian. Kemudian, mengamalkan nilai sila keempat Pancasila. Kalian bisa isi di halaman 82. Penerapan nilai sila keempat Pancasila di rumah. Yang pertama, mengutamakan kebutuhan keluarga daripada pribadi. Kemudian, berdiskusi dengan orang tua terkait kelanjutan sekolah kalian, misalnya mau ke SMA maupun ke universitas. Penerapan nilai sila keempat Pancasila di sekolah. Itu contohnya waktu saat kalian memilih ketua kelas atau organisasi kelas. Kemudian pemilihan ketua kelompok. Dan yang terakhir adalah menjalankan tata tertib dengan keputusan bersama. Pembelajaran ketiga, kalian bisa lihat di halaman 85. Pertumbuhan dan perkembangan hewan itu ada dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot hingga terbentuk embrio sebelum menetas atau lahir. Fase pasca embrionik yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak lahir atau menetas hingga dewasa. Kalian buat kesimpulannya nak di halaman 85. Indonesia memiliki 3 satwa atau fauna nasional yang menjadi maskot bangsa Indonesia. Yang pertama adalah komodo. Komodo itu diidentifikasikan dengan Indonesia karena Indonesia terbatas di Pulau Komodo saja. Yang kedua, ikan siluk merah atau arwana. Itu keistimewaan karena geraknya yang indah dan mempesona. Sisiknya yang besar dan mengkilat menjadi daya pikat lain dari ikan hias ini. Yang ketiga, elang Jawa. Elang Jawa merupakan satwa langka yang berukuran besar. Burung elang Jawa merupakan salah satu spesies dari banyaknya spesies elang di Indonesia. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan itu dibagi menjadi 3, yaitu membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Membelah diri biasanya terjadi pada hewan bersel satu. Itu contohnya amoeba, paramecium, euglena, chilata. Kemudian fragmentasi itu hampir sama, tetapi dilakukan dengan pemotongan tubuh. Contohnya itu cacing, bintang laut, lumut, dan jamur. Tunas itu contohnya hidra, anemon laut, ya. Kalian bisa isi di buku kalian halaman 89 tentang perkembangbiakan cara vegetatif dari berbagai macam hewan lain. Kita masuk ke pembelajaran 4, halaman 92. Kalian lihat di situ dan kalian garis bawahi tentang ringkasan, rangkuman, dan ikhtisar.
Setelah itu kalian isi halaman 93 sampai 95. Kalian lihat pembelajaran 5 halaman 102. Kemudian kalian isi ide pokok sebuah bacaan halaman 104. Pembelajaran 6 halaman 109. Kalian isi tentang rangkuman dan pengamalan sila kelima Pancasila itu di halaman 110. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Sebelumnya Miss Rika akan memberikan kesimpulan. Yang pertama, hewan sebagai sumber bahan pangan hewani. Yang kedua adalah cara perkembangbiakan hewan, yaitu secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang ketiga adalah produk domestik bruto atau PDB, yaitu komponen pendapatan negara. Kemudian yang keempat adalah dua fase pertumbuhan dan perkembangan hewan, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Kemudian perkembangbiakan vegetatif hewan, yaitu secara membelah diri, fragmentasi, dan juga tunas. Kemudian yang terakhir, bersahabat dengan hewan adalah perilaku yang sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita di subtema 2. Sampai jumpa kembali di subtema 3 di Yura YouTube channel Miss Rika. Sampai jumpa.